Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pemirsa Ainul Mardiyah dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel ini. Alhamdulillah, di tengah kesibukan, channel ini kembali bisa mengupload video yang tentunya menambah wawasan kita semua. Sebelumnya, kalian bisa klik like, komen, dan subscribe dulu channel ini supaya semakin berkembang dan kita menambah wawasan darinya. Video kali ini berjudul Perbedaan Al-Quran dan Hadis Qudsi. Mari simak video berikut. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia. Secara pengertian, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat bagi beliau, serta membacanya adalah suatu ibadah. Al-Quran adalah firman Tuhan yang harus disampaikan sebagai tugas kerasulan beliau. Selanjutnya, para sahabat mulai berbondong-bondong menghafal Al-Quran, serta sebagiannya menulis di berbagai medium sesuai dengan teknologi masyarakat Arab pada waktu itu. Selanjutnya, Al-Quran ini juga mulai disusun pada masa-masa Khulafaur Rasyidin pasca wafatnya Nabi Muhammad dan usai pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Karena sebab inilah Al-Quran menjadi terjaga baik karena adanya hafalan para sahabat maupun tulisan-tulisan mushaf yang berhasil disusun. Dan Tuhan pun telah menjaga keterjagaan Al-Quran ini dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami pula lah yang menjaganya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan adz-dzikr dalam ayat tersebut adalah Al-Quran, dan Allah menjaganya dari segala penambahan, pengurangan, baik dari sisi isinya maupun dari segi batasan hukum, serta kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. Di sisi lain, selain menulis ayat Al-Quran, laku dan ucap Nabi pula ditulis oleh para sahabat. Karena kemuliaan dan keutamaan beliau, tentu mencatat teladan dari beliau juga mulia. Berlalu zaman, muncul urgensi untuk mengumpulkan perkataan, tingkah laku, dan persetujuan Nabi ini dalam bentuk tulisan. Seiring masa kodifikasi atau masa pengumpulan hadis ini, yaitu pada sekitar abad 2 Hijriyah, diketahui bahwa Nabi pun selain menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, juga menyatakan beberapa hal yang disandarkan pada Allah Ta'ala. Dalam ilmu hadis, hadis-hadis yang dituturkan oleh Nabi dan disandarkan pada Allah ini disebut hadis qudsi. Lalu dari sini muncul pertanyaan, jika Al-Quran adalah wahyu Allah, apa yang membedakan dengan hadis qudsi? Bukankah Nabi Muhammad adalah penutur wahyu, dan yang setiap yang dikatakan beliau adalah wahyu? Dan apa yang membedakan dengan Al-Quran dan hadis qudsi? Pertama, kita harus pahami dulu hadis qudsi secara bahasa dan istilah. Hadis qudsi secara sederhana merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW tentang wahyu Allah yang menggunakan susunan kalimat sendiri. Jadi hadis ini merupakan salah satu jenis hadis yang dimana perkataan Nabi Muhammad ini disandarkan kepada Allah, atau dengan kata lain disebut dengan meriwayatkan dari Allah. Maknanya saja dari Allah, tetapi lafaznya dari Nabi. Di dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, karangan Sayyid Maliki Al-Hasani, disebutkan Al-Hadisul Qudsi
nisbah ilal Quds. Hadis qudsi secara bahasa menurut Sayyid Maliki adalah hadis yang dinisbatkan pada kata Quds. Qudsi, kudus. Kudus yaitu at-taharah, suci, dan at-tanzih, membersihkan. Disebut pula sebagai hadis ilahi, dinisbatkan pada kata ilah, ketuhanan, dan disebut pula sebagai hadis rabbani, dinisbatkan pada kata Rabb, Tuhan, yang maha agung lagi luhur. Wasummiya hadisan, dan hadis qudsi ini disebut sebagai hadis karena termasuk dari sabda Rasulullah SAW dan karena Rasulullah menceritakannya dari Tuhan. Secara sekilas, hadis qudsi akan kita temukan di dalam kitab-kitab hadis beserta periwayatannya. Wasummiya qudsiyan, dan hadis qudsi disebut qudsi atau suci karena disandarkan pada Tuhan Jalla wa'ala, Allah Ta'ala, dari segi yang berfirman dan sumber terhadap hadis tersebut. Dan Tuhan adalah zat yang suci dari segala hal yang tidak layak. Dan hadis qudsi menurut istilah yaitu sesuatu yang disandarkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah selain Al-Quran. Seperti Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kurang lebih, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang diharamkan atas kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Al-Hadis. Au kaqauli sahabi masalan. Atau hadis qudsi itu seperti ucapan para sahabat. Semisal, Rasulullah SAW bersabda tentang perkara yang ia riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jal begini-begini. Lalu sedikit berbeda pengertian di kitab Tanwirul Qulub disebutkan bahwa hadis qudsi ialah wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad dengan tanpa perantara malaikat, bahkan dengan ilham ataupun mimpi. Ada kalanya berupa lafaz dan makna, dan ada kalanya berupa lafaz saja, dan Nabi yang mengungkapkan dengan beberapa lafaz dari dirinya sendiri, dan dinisbatkan pada Allah. Dan membaca hadis qudsi ini tidak dianggap ibadah, dan hadis qudsi tidak mengandung mukjizat. Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Ittihafat As-Saniyah bil Ahadis Al-Qudsiyah menyebutkan bahwa jumlah hadis qudsi ini sebanyak 272 hadis. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa jumlahnya sebanyak 100 hadis atau lebih sedikit. Salah satu cara membedakan hadis qudsi dengan hadis lainnya maupun dengan Al-Quran adalah dengan melihat bentuk dan contoh hadis qudsi berikut ini. Pertama, hadis qudsi di akhir sanadnya biasanya disebutkan qala Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbihi azza wa jal. Rasulullah SAW bersabda dari yang ia riwayatkan dari Tuhannya azza wa jal. Kedua, di akhir sanadnya biasanya disebutkan qala Rasulullah SAW qala Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Di antara contoh hadis qudsi adalah hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku, dan aku ada bersamanya jika ia senantiasa ingat aku. Jika ia ingat aku sendirian, maka aku pun akan ingat ia sendirian. Jika ia ingat aku dalam sekumpulan orang, aku akan ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik dari itu.
malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya berlari. Hadis riwayat Bukhari. Perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Jika ada orang yang mengungkapkan bahwa Al-Quran itu sama dengan hadis qudsi, maka ungkapannya tidaklah benar. Pada dasarnya, hadis qudsi adalah salah satu jenis hadis. Apakah hadis sama dengan Al-Quran? Tentu tidak. Di sini saya mengutip pendapat Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki lagi di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, menjelaskan perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. 1. Al-Quran adalah mukjizat yang terjaga sepanjang masa dari segala pengubahan, serta lafal dan seluruh isinya tersampaikan secara mutawatir. Al-Quran telah dinukil secara mutawatir, sehingga kepastian seluruh isi Al-Quran telah mutlak dan bisa dipertanggungjawabkan, atau bisa disebut dengan qat'i ats-tsubut. Sedangkan untuk hadis qudsi, sebagian besar memiliki derajat hadis khobar ahad. Maksudnya yaitu hadis yang memiliki seorang atau satu perawi di setiap tingkatan sanadnya. Sehingga kepastian hadis tersebut masih dhanni ats-tsubut. Maksudnya hadis atau dalil yang masih bisa dipertanyakan keotentikannya secara ilmiah. Kedua, Al-Quran tidak boleh diriwayatkan maknanya saja. Ia harus dihafalkan dan disampaikan sebagaimana adanya. Berbeda dengan hadis qudsi, yang bisa sampai kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan secara makna saja. Ketiga, dalam mazhab Syafi'i khususnya, tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran dalam kondisi hadas besar. Berbeda dengan hadis qudsi yang boleh disentuh dan dibaca pada saat kondisi berhadas. Keempat, hadis qudsi tidak dibaca di dalam sholat, sedangkan ayat-ayat Al-Quran dibaca di dalam sholat. Kelima, membaca Al-Quran. Membacanya adalah suatu ibadah yang ganjarannya setiap hurufnya 10 kebaikan, sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak hadis. Keenam, Al-Quran adalah sebutan yang memang berasal dari Allah Ta'ala, sebagaimana nama-nama Al-Quran yang lainnya juga, seperti Adz-Dzikr, Al-Furqan. 7. Al-Quran tersusun dalam susunan ayat dan surat yang telah ditentukan. 8. Lafaz dan makna Al-Quran telah diwahyukan secara utuh kepada Nabi Muhammad SAW, wahyu yang telah disepakati para ulama. Berbeda dengan lafaz hadis qudsi. Sekurang-kurangnya, itulah perbedaan mendasar antara Al-Quran dan hadis qudsi. Jika ditelaah lebih lanjut, tentu masih banyak perbedaan yang bisa kita dapati. Dan tujuan kita mengenal perbedaan Al-Quran dan hadis ini supaya kita tidak dibingungkan dan dikecoh dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang Al-Quran. Mungkin sekian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.